STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Amma ba'du, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik ucapan itu merupakan kalam Allah, merupakan firman Allah Jalla Jalaluh. Dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Begitu pula hendaknya kalian mengetahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk ucapan itu merupakan ucapan yang baru di dalam syariat. Dan setiap ucapan yang baru tersebut itu adalah merupakan sebuah kebid'ahan. Dan setiap kebid'ahan tersebut kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa syiar Tauhid Aceh yang mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kebid'ahan tersebut semuanya adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tersebut, setiap kesesatan itu akan menyeret pelakunya, orang-orang yang beramal dengan amal kesesatan itu kemana? Ke dalam api neraka. Wa a'yadzu billahi minan nar wa na'udzu billahi min 'adzabin nar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pendengar siaran syiar Tauhid Aceh yang dirahmati Allah, kita semua alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kesehatan. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan. Alhamdulillah, di zaman yang penuh dengan kemudahan teknologi sekarang ini, mudah sekali bagi kita untuk menuntut ilmu, sarana untuk beribadah, bertaqarrub dengan Allah tabaraka wa ta'ala, itu sangatlah mudah dan sangat banyak kita dapati di sekitar kita. Tinggal bagaimana saja kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita menjadikan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita tersebut menjadi sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak jarang nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, tidak jarang kita gunakan untuk malah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan ada di antara kita yang menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada kita untuk berbuat kesyirikan kepada. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, perlulah kita bersyukur, perlulah kita menggunakan kenikmatan tersebut tentu di atas sesuatu hal yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itulah cara bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang bersyukur di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, apabila kalian mensyukuri nikmatku,
yang telah aku berikan kepada kalian. Kalian gunakan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian berupa kesehatan, kemudahan teknologi, kemudahan menuntut ilmu dan segala macamnya. Kalian gunakan hal tersebut dengan bersyukur, melampiaskannya dengan cara kalian mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan dan ibadah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La azidannakum. Maka sungguh akan aku tambahkan nikmat tersebut. Subhanallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kurang apa lagi yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada diri kita? Akan tetapi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala in kafartum. Akan tetapi apabila kalian ingkar, kufur terhadap nikmatku, kalian gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kemaksiatan kepadanya, untuk berbuat kesyirikan kepadanya, bahkan untuk menghalang-halangi orang-orang yang berdakwah di jalannya. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku, kata Allah, amat sangatlah pedih. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita harus berhati-hati menggunakan setiap nikmat yang telah Allah mudahkan kepada diri kita, dan terkhusus apa yang sudah kita rasakan sekarang ini, agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam suatu hal yang kufur nikmat, sehingga dengannya kita malah diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang risalah Fadl Islam. Telah sampai kita pada pertemuan 23 dan insya Allah mudah-mudahan ini merupakan pertemuan yang ke-24. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa terus bisa mempelajari syariat-syariat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, pemirsa Syiar Tauhid Aceh yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana muallif, penulis daripada kitab ini, menjelaskan dan juga menyebutkan dalil-dalil yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa istiqamah di atas din, di atas syariat Islam, di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa berpegang teguh dengan apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita ini, umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Apabila kalian berpegang dengan kedua ini yang aku berikan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan tersesat sama sekali. Tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian masih berpegang teguh dengan dua hal yang aku tinggalkan kepada kalian. Al-Quran wa sunnati, yaitu Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang menjadikan ataupun yang membawa kita kepada siratal mustaqim, yang menuntun umatnya menuju jalan yang lurus. Dan setelah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mengetahui apa yang membawa kita kepada jalan yang lurus, maka tentu kewajiban kepada kita selanjutnya adalah istiqamah, berpegang teguh di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena kenapa? Karena ketika seseorang berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, berada dalam hal keistiqomahan di atas syariat, karena sebenarnya itulah fitrahnya seorang hamba yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia. Bahkan fitrah ini kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, telah diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada setiap umat manusia sebelum mereka lahir ke muka bumi ini. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan ketika setiap seseorang Bani Adam, umat manusia yang terlahir di dunia, tidaklah kecuali dia berada di dalam keadaan fitrah. Sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada sesuatu yang lahir ke muka bumi ini kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud di dalam fitrah dalam hadis ini adalah al-Islam. Al-Islam.
Maka setiap orang yang terlahir dari rahim ibunya ke dunia ini berada di dalam keadaan al-Islam. Karena itulah merupakan fitrah manusia. Makanya kaum muslimin yang dirahmatillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan selanjutnya, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisan. Setiap bayi ataupun orang tersebut yang lahir ke muka bumi itu membawa ataupun berada di dalam keadaan fitrah. Maka kemudian orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi seorang majusi, menjadi seorang ahli kitab, ataupun menjadi seorang Yahudi. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena inilah peran pendidikan daripada orang tua. Kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah. Makanya nggak pernah kita lihat, ya kan? Nggak pernah ada kita lihat ketika seseorang muslim yang terlahir dalam keadaan fitrah dan setelah beranjak umurnya baligh, itu mereka diminta pensyahadatan ulang, ya kan? Itu nggak ada. Diminta pensyahadatan ulang. Itu nggak ada. Karena kenapa? Karena mereka masih berada di dalam keadaan fitrah, masih berada di dalam keislaman. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbeda ketika seseorang lahir dalam keadaan fitrah muslim, lalu kemudian ada orang tuanya yang berasal daripada keyakinan Nasrani ataupun Yahudi ataupun Majusi, maka ketika dia meranjak usia baligh dan kemudian ingin masuk kembali ke dalam agama Islam, agama fitrah, maka mereka butuh yang namanya apa? Pensyahadatan ulang. Ya kan? Makanya kita lihat kaum muslimin rahmatullah, ketika ada orang-orang Nasrani, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang Majusi yang kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam, itu mereka butuh yang namanya pensyahadatan ulang. Karena kenapa? Karena mereka terlahir dalam keadaan fitrah kemudian melenceng. Melenceng dari yang namanya fitrah. Fitrah yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka masuk ke Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sehingga ketika mereka harus balik ke jalan yang lurus kembali, mereka harus disyahadatkan kembali. Karena mereka tadi sudah melenceng dari yang namanya fitrah. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmatillah, alhamdulillah kita patut bersyukur sekali. Alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, keistiqomahan di atas Islam, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita senantiasa ditetapkan di dalam keislaman sampai akhir hayat kita. Karena kaum muslimin rahmat Allah, betapa banyak kita melihat kisah-kisah saudara-saudara kita yang tadinya mereka sama-sama duduk bersama kita di dalam masjid, sama-sama duduk bersama kita mengaji Al-Quran, mentadaburi kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara kita yang sama-sama berdakwah dengan kita, menyuruh kepada dinul Islam, tapi kemudian Allah Jalla Jalaluhu balikkan hatinya sehingga dia keluar dari fitrahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dan doa ini kaum muslimin dan rahmatullah sangat sering yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan dalam doa beliau, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musharrifal qulub, syarrif qalbi an ta'atik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku, berilah keistiqomahan kepadaku agar tetap berada di atas agamamu, agar tetap berada di atas ketakwaan kepadamu. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah yang menjadikan seseorang hamba yang bisa memutarbalikkan hati seorang hamba. Tidak ada kuasa kecuali kuasanya Allah Jalla Jalaluhu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak dan harusnya sebanyak-banyak mungkin kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita senantiasa istiqamah di atas syariat Islam, senantiasa di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga di atas agamanya yang lurus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, kata beliau radhiyallahu taala an, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu, kata beliau Hudzaifah bin Yaman,
banyak orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kebaikan. Kita melihat bagaimana semangatnya para sahabat ketika berada di samping Rasulullah. Mereka bertanya tentang kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka berlomba-lomba mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ini tujuan para sahabat bertanya kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada orang di muka bumi ini yang paling semangat menjalankan kebaikan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kita telah membaca kisah-kisah para sahabat, bagaimana semangatnya mereka mengamalkan kebaikan. Ketika turun ayat Allah yang melarang tentang segala sesuatu, mereka langsung meninggalkannya. Begitu pula tentang turun firman Allah yang memerintahkan seseorang untuk berbuat sesuatu, mereka langsung mengamalkannya. Begitulah besar semangatnya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an ketika mengamalkan ibadah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka ketika berada di sisi Rasulullah, mereka bertanya tentang hal-hal kebaikan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Hudzaifah ibnu Yaman ini. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Orang-orang dulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Mereka ingin memperbanyak amal mereka. Mereka ingin memperberat timbangan kebaikan mereka. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman lagi, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Akan tetapi adapun aku, kata Hudzaifah, aku bertanya tentang kejelekan. Malah sebaliknya. Kalau orang-orang sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, maka adapun aku, kata Hudzaifah bin Yaman, aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Makhafata ayyudrikani. Karena kenapa? Karena aku takut aku akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Sehingga maksudnya adalah aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan agar aku enggak terjerumus, agar aku tidak melaksanakan daripada kejelekan tersebut. Nah, subhanallah, ini merupakan salah satu kefaqihan daripada sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala. Karena sudah banyak di antara para sahabat yang bertanya tentang kebaikan. Makanya beliau radhiyallahu taala bertanya tentang kejelekan. Karena kenapa? Karena takut akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Maka kemudian kata beliau rahimahullah radhiyallahu taala, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya dulu kita berada di dalam masa jahiliyah dan masa kejelekan, porak-poranda. Faja'ana Allah bihadzal khair. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita sekarang ini dengan kebaikan, yaitu dengan datangnya syariat Islam. Fahal ba'da hadzal khair minasyarr. Lalu apakah setelah datang sekarang ini kebaikan wahai Rasulullah, akan datang setelahnya lagi yang namanya kejelekan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, akan datang setelah adanya kebaikan sekarang ini, datang lagi nanti yang namanya kejelekan. Faqultu, maka kemudian aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal ba'da dzalika syarr minal khair?" Kalau begitu wahai Rasulullah, apakah setelah datang kejelekan tersebut akan datang lagi yang namanya kebaikan nanti? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa fihi dukhan." Naam, ya, datang lagi kebaikan setelah itu. Akan tetapi ketika datang kebaikan tersebut, di situ ada permasalahan-permasalahan yang tersamar-samarkan. Wa fihi dukhan. Di dalamnya terdapat asap. Para ulama mentafsirkan asap, yang dimaksud asap di dalam ini adalah suatu permasalahan yang masih samar. Yang masih samar, belum jelas. Wa qultu, maka kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mad dukhanu?" Apa yang membuat mereka tersebut? Ataupun apa perkara yang samar-samar tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qaumun yastathnuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kejelekan nanti, yaitu di dalamnya adalah terdapat sesuatu hal yang tersamar-samarkan. Yang maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kaum
yang mereka tersebut menghidupkan sunnah, akan tetapi bukan merupakan sunnahku, kata Rasulullah. Dan mereka mendapatkan hidayah, akan tetapi bukan merupakan hidayah daripadaku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Maka ketika itu ada di antara mereka yang menganggap hal tersebut merupakan hal yang ma'ruf, ada pula hal tersebut yang menganggap merupakan hal yang kemungkaran. Maka kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal ba'da dzalikal khair minasyarr?" Lalu wahai Rasulullah, apakah setelah datang kebaikan tersebut akan datang lagi yang namanya nanti kejelekan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan, "Na'am." Iya, datang lagi yang namanya kejelekan. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fitnatul amya." Fitnahnya orang-orang yang membutakan hati mereka. Kejelekan setelah tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang membutakan hati mereka. Wa du'atun ila abwabi jahannam, dan banyak tersebar dai-dai, orang-orang yang berdakwah kepada pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha fadakhuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti mereka, barang siapa yang menerima ajakan-ajakan mereka, maka sungguh mereka akan masuk ke dalamnya, masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahannam. Qultu, maka kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Gambarkan kepada kami wahai Rasulullah, bagaimana ciri-ciri mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka tersebut memiliki kulit sebagaimana kulitnya kita, dan mereka juga berbicara sebagaimana kita berbicara. Artinya sama aja. Kaum seperti itu sama seperti kaum kita. Artinya kulit seperti kulit kita, lisan juga mereka berbicara dengan lisan kita. Maka kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Maka wahai Rasulullah, apa yang engkau wasiatkan kepadaku? Apa yang engkau perintahkan kepadaku apabila aku berjumpa dengan kaum-kaum yang seperti ini? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talzamul jama'atal muslimin wa imamahum." Subhanallah. Kata Rasulullah, apabila kamu, wasiat Rasulullah kepada Hudzaifah bin Yaman, dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, wasiat ini tidak hanya dikhususkan kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, akan tetapi ini juga dikhususkan kepada kita ini umatnya sallallahu alaihi wasallam yang berada di akhir zaman. Karena sungguh fitnah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis, banyak sekali sudah kita temukan pada zaman sekarang ini. Makanya nasihat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah juga diperuntukkan kepada kita. Maka perhatikan apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, talzamul jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jamaah muslimin, orang-orang kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka. Perintah kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah untuk senantiasa menjalin kekokohan antara sesama muslim, untuk saling menjaga sesama muslim, untuk saling taat kepada pemimpin kaum muslimin. Inilah yang bisa kita lakukan, yang bisa menyelamatkan kita daripada kaum-kaum seperti itu. Maka kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun ya Rasulullah?" Lalu bagaimana wahai Rasulullah apabila ketika itu orang-orang muslimin tidak memiliki jamaah dan tidak pula mereka memiliki seorang imam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tazil tilkal firaq kullah." Kalau seperti itu, maka engkau harus menjauhi setiap kelompok-kelompok yang ada pada zaman itu. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya kelompok kaum muslimin, di mana kita melihat kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya saling terpecah belah. Seorang muslim membunuh muslim yang lainnya. Seorang muslim melakukan pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin. Banyak kaum muslimin rahmatullah kita melihat hal-hal seperti ini.
Tidak lagi adanya ukhuwah, persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Apakah itu mencela kelompok yang lain? Apakah itu mencela pemimpin muslim dan segala macamnya? Nah, kata Rasulullah SAW, apabila kamu melihat tidak ada lagi yang namanya kelompok kaum muslimin, kaum muslimin tidak bersatu dengan kaum muslimin yang lainnya, dan tidak pula kamu mendapati seorang imam, pemimpin di antara kaum muslimin tersebut, maka kata Rasulullah SAW, kamu menjauh daripada kelompok-kelompok tersebut. Hendaknya kamu menjauh dari kelompok-kelompok tersebut. Walau anta ghadda ala asal syajarah. Walaupun kamu hanya bisa memakan dari akar-akar pepohonan. Karena kita terasing tadi. Kita mengasingkan diri kita dari kelompok-kelompok yang seperti itu. Yang sudah terpecah belah, hancur baur dan segala macamnya. Maka kita harus berpisah daripada mereka. Walaupun kita memakan daripada akar-akar pepohonan. Hatta yudrikal maut. Sampai maut mendapatimu. Wa anta ala dzalika, sedangkan kamu masih istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah. Dari kisah percakapan sahabat Hudzaifah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa salah satu cara agar kita terhindar daripada kejelekan-kejelekan akhir zaman, yaitu dengan kita iltizam, berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hidayah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang nanti kejelekan lagi, di mana kaum tersebut mereka menjalankan sunnah, menghidupkan sunnah, akan tetapi sunnah yang mereka hidupkan bukanlah merupakan sunnahku. Maka kita lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak sekali saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah yang mereka anggap itu merupakan sunnah, akan tetapi sunnah tersebut kalau kita melihat bukanlah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sudah terdapat di dalam nas syar'i, aturan-aturan syar'i, baik itu di dalam kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah. Ucapan beliau, perkataan beliau, tingkah laku beliau, itu semuanya sudah tercatat di dalam kitab para ulama. Akan tetapi kita melihat kaum muslimin rahmatullah, sebagian kaum muslimin sekarang ini menjalankan setiap ibadah mereka menganggap itu merupakan sebuah sunnah, sebuah ibadah, bertaqarrub kepada Allah Jalla Jalaluh. Akan tetapi kita melihat bukanlah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut tidak terdapat di dalam nas syar'i, tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu apa yang mereka lakukan itu merupakan sunnah selain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaumun yastathnuna bighairi sunnati, yaitu suatu kaum yang mereka menjalankan sunnah, menghidupkan sunnah, akan tetapi bukan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sunnah nenek moyang mereka, sunnah guru-guru mereka, sunnah orang-orang terdahulu mereka? Wallahu a'lam. Yang pasti yang mereka lakukan bukan sunnah Rasulullah. Karena kenapa? Karena sebuah sunnah Rasulullah, ibadah yang berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya sudah terdapat di dalam kutubul hadis. Karena tidak ada suatu ibadah, suatu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah itu merupakan ibadah, maka sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikannya kepada para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Karena memang ada beberapa ibadah yang menjadi kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang merupakan dilakukan oleh para sahabat
dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa? Rasulullah menyetujuinya dan itu juga merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kaum muslimin yang dirahmati Allah sesuatu yang berkaitan tentang ibadah kecuali semuanya setelah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menghidupkan sebuah sunnah yang baru di dalam syariat, apalagi kita mengklaim, meyakini bahwa itu merupakan bagian daripada ibadah. Karena kenapa? Karena itu tidak pernah disebutkan ataupun tidak pernah dilaksanakan ataupun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaumun yastathnuna bighairi sunnati. Mereka tersebut suatu kaum menghidupkan sunnah akan tetapi bukan merupakan sunnahku. Fa inna khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu kejelekan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah qaumun yahtaduna bighairi hadi. Subhanallah. Orang-orang suatu kaum mereka tersebut mendapatkan hidayah akan tetapi bukan hidayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu hidayah daripada jin-jin mana yang membisikkan mereka sehingga apa? Mereka menganggap itu merupakan wahyu yang turun kepada mereka. Kadang mereka bermimpi, kadang mereka jalan-jalan ataupun mendatangi suatu tempat yang keramat misalkan, lalu mendapatkan suatu bisikan-bisikan dan bisikan tersebut mereka jadikan acuan dalam amalan mereka. Maka sudah tentu hal yang seperti ini bukanlah merupakan petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah terdapat di dalam syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah menyimpang apabila kita berpegang dengan dua perkara yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita berpegang dengan selain daripada kedua ini, maka sungguh kita sudah tersesat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berpegang dengan dua ini nggak pernah tersesat. Maka kalau kita berpegang dengan ketiga ataupun keempat ataupun cuma satu saja, maka pastikan kita berada di dalam kesesatan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah tidak bisa kita menambah-nambahi dalam syariat ini suatu hal yang baru ataupun kita mengurangi dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya ibadah, syariat itu semua sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pada hari ini kata Allah. Ini merupakan firman Allah yang merekomendasikan terhadap syariat yang telah didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Allah tabaraka wa taala yang menyimpulkan bahwa seluruh dakwah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu sudah sempurna. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan, tidak ada yang dihilang-hilangkan. Maka untuk apa lagi kita mencari suatu hal yang baru yang belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ataupun perintahkan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah penyebab terpecah belahnya kaum muslimin pada akhir zaman sebagaimana yang telah diucapkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Maka kewajiban kepada kita adalah berpegang teguh dengan jama'atul muslimin wa imamahum, dengan jamaah kaum muslimin dan kemudian dengan pemimpinnya. Karena sungguh jamaah kaum muslimin dan seorang pemimpin yang muslim tersebut juga berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah. Maka kemudian di dalam riwayat Abu Daud yang lainnya, percakapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an berlanjut. Maka ketika itu beliau bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika
hal tersebut sudah terjadi, apa yang terjadi lagi wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjal. Maka ketika seorang kaum muslimin tersebut tidak ada lagi imamnya, tidak ada jamaahnya, sehingga kamu hanya bisa makan akar daripada pepohonan-pepohonan, maka fitnah ataupun ujian setelahnya adalah keluarnya dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa narun. Yaitu dajjal akan keluar, bersamanya ada yang namanya sungai-sungai dan juga ada yang namanya api-api. Sebelah kanan yang namanya api dan sebelah kanan yang namanya sungai. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruh wa hutta wizruh. Maka barang siapa dari orang-orang yang menjumpai dajjal tersebut, maka kemudian mereka memilih api yang ada pada diri dajjal, maka sungguh wajaba ajruh. Mereka akan diberikan pahala daripada Allah tabaraka wa taala, wa hutta wizruh, maka akan dihapuskan kejelekan-kejelekan mereka. Wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruh. Maka barang siapa orang-orang yang ketika menjumpai dajjal mereka lebih memilih sungai-sungainya, sungai yang ditampakkan oleh dajjal, maka sungguh mereka akan mendapatkan azab-azab Allah, mendapatkan dosa-dosa daripada Allah tabaraka wa taala, wa hutta ajruh, maka akan dihilangkan pahala-pahala mereka, amal-amal soleh mereka. Qala qultu, maka kemudian dikatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma madza ya Rasulullah? Kemudian apa yang terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thumma qiyamus sa'ah. Maka ketika suatu hal tersebut sudah terjadi, maka akan terjadi suatu bencana yang begitu besar, yaitu qiyamus sa'ah, terjadinya hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu penting untuk kita bertamasuk, berpegang teguh dengan syariat yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tentunya untuk kita bisa terhindar dari setiap ujian-ujian, dari setiap fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita berpegang teguh dengan syariat, hal itulah yang membimbing kita untuk senantiasa berada di atas keistiqomahan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian muallif rahimahullah menukilkan perkataan para ulama, di antaranya adalah Abul Aliyah. Kata Abul Aliyah rahimahullah, ta'allamul Islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wa 'alaikum bisiratil mustaqim fa innahu al-Islam wa la tataharrafu an siratin yaminan wala shimalan wa 'alaikum bisunnatin nabiyyikum wa iyyakum hadzal ahwa. Kata Abul Aliyah rahimahullah, pelajarilah kalian tentang Islam. Fa idza ta'allamtumuhu, apabila kalian sudah mempelajari tentang keislaman, syarat-syarat Islam, keutamaan-keutamaan Islam, fala targhabu anhu, maka sungguh kalian jangan sekali-kali berpaling daripada Islam itu sendiri. Wa 'alaikum bisiratal mustaqim, dan hendaknya kalian berada di atas jalan yang lurus, yaitu keislaman tersebut yang sudah kalian pelajari tersebut. Fa innahu al-Islam, karena itulah merupakan Islam. Wala tataharrafu an siratin yaminan wala shimalan, dan janganlah sekali-kali kalian berpaling daripada syirat, berpaling daripada jalan tersebut, tidak pula ke kanan, tidak pula ke kiri. Wa 'alaikum bisunnatin nabiyyikum, dan hendaknya kalian tetap istiqomah berada di atas sunnah nabi kalian. Wa iyyakum hadzal ahwa, dan hendaknya kalian berhati-hati, wanti-wanti terhadap hawa nafsu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, penulis rahimahullah menyebutkan ta'ammal kalam Abil Aliyah, maka perhatikan apa yang telah diucapkan oleh Abul Aliyah rahimahullah. Wa'arif zamanahu alladhi yahdhuruhu fihi min al-ahwa allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam. Maka perhatikan dari ucapan Abul Aliyah rahimahullah, dan perhatikan pula pada zaman yang beliau ingatkan kita untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa menjauhi daripada fitnah-fitnah hawa nafsu, yang mana seseorang tersebut ketika menghidupi ataupun
terjerumus ke dalam fitnah hawa nafsu, maka sungguh dia dinamakan dengan raghiba 'anil Islam. Sungguh dia sudah melenceng, sungguh dia sudah berada daripada jalur lain daripada jalurnya al-Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perkataan Abul Aliyah ini merupakan sebuah nasihat kepada diri kita agar senantiasa kita terus dan terus mempelajari yang namanya syariat Islam, mempelajari yang namanya dinul Islam. Karena ketika kita mempelajari suatu hal dalam syariat Islam, maka sungguh kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru, yang pengetahuan tersebut akan menyelamatkan kita, menyelamatkan kehidupan kita di dunia, begitu pula kehidupan kita di akhirat. Maka sungguh kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat yang akan kita pelajari kecuali ilmu agama, ilmu Islam. Maka Rasulullah SAW memberikan begitu banyak ataupun begitu besar fadilah bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di dalamnya terdapat ilmu syar'i, pastinya ilmu yang berkaitan tentang syariat, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka kata beliau SAW, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Karena kenapa? Ilmu yang berkaitan tentang syariat akan menuntun orang-orang yang beramal dengannya kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian di akhir bab ini Hudzaifah muallif penulis daripada kitab ini menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Kata beliau, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, khatta lana Rasulullah SAW khattan. Suatu ketika kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW memberikan sebuah garis kepada kami. Yaitu suatu ketika Rasulullah SAW menggariskan sebuah garis di depan kami. Thumma qala, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hadza sabilullah, inilah yang merupakan jalannya Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, maka kemudian Rasulullah SAW membuat jalan-jalan yang lain daripada jalan yang pertama tadi, yang lurus tadi, membuat cabang-cabang yang lain di sisi kiri dan juga di sisi kanannya. Tsumma qala, maka kemudian Rasulullah SAW katakan, hadhihi subulul mutafarriqah, dan kemudian yang di sisi ini, sisi kiri dan sisi kanan ini, inilah kata Rasulullah, inilah jalan-jalan yang terpecah belah daripada jalannya Allah. Ala kulli sabil minha syaitanun yad'u ilaiha, dan setiap jalan-jalan yang ada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan ini, itu terdapat padanya syaitan-syaitan yang senantiasa memanggil ataupun mengajak orang-orang untuk berpaling kepada jalan tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uh, maka sungguh inilah merupakan sirat, jalan yang lurus, dan hendaknya kalian mengikutinya. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian sekali-kali mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan sebelah kanan ataupun jalan sebelah kiri yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Fatafarraqu bikum an sabili, yang menyebabkan kalian berpaling daripada jalannya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, maka itulah yang aku wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Subhanallah. Bab ini ditutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa tetap berada di atas jalan yang lurus, shiratal mustaqim, jalan yang dimana di dalamnya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah, untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus. Adapun jalan yang sebelah kiri ataupun jalan yang sebelah kanan, itulah jalan-jalan yang setiap jalan tersebut terdapat padanya syaitan yang memanggil orang-orang untuk senantiasa masuk ke dalam jalan tersebut.
Di mana jalan-jalan tersebut kaum muslimin yang dirahmatullah, itulah jalan yang memperpecah belahkan setiap umat manusia yang mengikutinya. Maka apabila kita ingin terelakkan, apabila kita ingin terjauhkan dari hal-hal terpecah belah sesama kaum muslimin, maka jangan ikuti jalan sebelah kiri ataupun jalan sebelah kanan. Tetap kita berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Tetap kita berada di atas syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah melenceng daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melenceng daripada syariat yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita melenceng daripada jalan siratal mustaqim. Maka mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmatillah, kita dijadikan Allah tabaraka wa taala senantiasa istiqomah di atas jalan yang lurus. Kita dijadikan seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah jalla jalaluh. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita di dunia ini. Wallahu taala alim bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada diri kami sendiri dan juga jemaah pendengar yang dirahmati Allah semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala alim bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.